Rencana pemerintah kota Jakarta menertibkan rumah tinggal yang disulap menjadi tempat usaha berimbas pada Ahmad Dhani. Seperti diketahui, bos Republik Cinta Manajemen tersebut kini sudah menjelma menjadi seorang pengusaha sukses. Bisnisnya menggurita. Puluhan artis yang bernaung di bawah bendera RCM ditampung di rumah dan studionya di bilangan Pondok Indah. Seperti biasa, Dhani bersikap tenang dalam menyikapi hal tersebut. Kalau disita, saya enggak. Emangnya orang Indonesia muda nggak bisa membela negara? Mas-mas kan juga generasi pada baru semua. Kita ikut dong semua. Kita jadi be united as one to fight for our country dong sebagai negara, sebagai generasi barunya Indonesia. Manohara siap membela tanah kelahirannya. Kemarin di tengah hujan yang mengguyur Jakarta, Manohara ikut membaur dalam kerumunan massa yang berdemonstrasi di Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan. Bersama ratusan demonstran, Manohara menuntut pemerintah Malaysia untuk menghentikan manuver kapal mereka yang kerap masuk kawasan Indonesia di Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Manohara juga ikut bersuara tentang derita Siti, TKI asal Garut yang disiram majikannya di Malaysia. Untuk support, itu kan Mano mengalami kekerasan di Malaysia juga ya. Jadi Mano mau show my support untuk Mbah Hajar itu yang kemarin yang dia juga kena the same experience as I have. Ambalat lalu derita Siti tak pelak menghadirkan kembali mimpi buruk Manohara. Sayatan silet, sundutan rokok dan suntikan harus ia terima dari Pangeran Kelantan Muhammad Fahri. Masuk akal kalau bangsa ini memprotes tindakan keji yang diterima rakyatnya di negeri tetangga tersebut. Pemerintah Malaysia sendiri agaknya membantah semua tudingan yang dialamatkan kepada mereka. Saat kami mencoba mencari tahu tentang tanggapan masyarakat di Malaysia seputar penganiayaan yang dialami Manohara di Kelantan, nyaris tak ada yang mau berkomentar. I cannot talk about that topic. I cannot talk. Memang sudah menjadi rahasia umum kalau kebebasan media di sana tak seheboh di negeri kita. Lantas bagaimana akhir drama panas antar dua negara ini? Bagaimana pula perjuangan Manohara untuk menjerat suaminya ke pengadilan? Akankah Mano berhasil? Ataukah kasus ini bakal berhenti tanpa solusi? Pedihnya pengalaman selama setahun di Kelantan tentu tak bisa dilupakan begitu saja oleh Manohara. Ketidakadilan dan segala bentuk penyiksaan yang ia rasakan membuat Mano bangkit berdiri dan ikut membela kebenaran. Lantas sanggupkah Mano membela orang lain ketika dirinya sendiri harus berjuang untuk menjerat sang suami ke balik jeruji besi? Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Hesti Purwadinata akan mengajak Anda untuk menyimak kabar teraktual. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Manohara ikut berdemo. Kemarin di depan Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Manohara lantang berteriak. Berdiri dari dalam mobil, Mano tak peduli dengan guyuran hujan. Demo ini ditujukan oleh Mano beserta ratusan demonstran lainnya yang kecewa dengan aksi provokasi Malaysia di Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Mano yang sempat merasakan perihnya sayatan silet Pangeran Kelantan Malaysia, kini ikut berjuang untuk mempertahankan hak-hak tanah airnya sendiri. Menginjak-injak kedaulatan mereka, sepakat?
Selain derita Manohara dan kasus Ambalat, tragika Siti TKI asal Garut yang disiram dengan air panas oleh majikannya di Malaysia benar-benar menohok ulu hati kita. Sedemikian hindakah bangsa ini sehingga putra-putrinya harus terlunta-lunta bahkan pulang dengan banyak luka ke Indonesia. Siti yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 34 bulan mendapat deras siksa. Tragis, seorang pahlawan devisa justru harus kehilangan kemerdekaannya. Siti tidak sendirian. Ratusan bahkan ribuan TKI yang menghamba di negeri jiran kerap merasa nasibnya terabaikan. Lihatlah rombongan TKI berikut ini. Kala tiba di tanah air, mereka menutupi wajah. Sama sekali tak ada kebanggaan yang ingin mereka perlihatkan, sekalipun di dada mereka tersemat gelar sebagai pahlawan devisa. Kalau mau kena jalan nggak apa-apa. 2 tahun lalu, kami menjadi saksi perihnya nasib buah rahim Ibu Pertiwi. Para ratusan TKI harus menerima nasib dideportasi dari Malaysia, sekalipun mereka memiliki surat-surat yang lengkap sebagai tenaga kerja. Kita pulang dibuang, dicari tempat orang Indo, dia tahu semua orang sudah lapor. Enggak. Lalu terus? Ditanya surat-suratnya ada, aku diangkut aja. Sampai 5 hari pernah tak dikasih makan, saya nangis, terus itu saya kabur dari agen. Manohara, Ambalat, dan nasib tenaga kerja Indonesia. Tidakkah bangsa ini sanggup mempertahankan hak dan menjamin keselamatan warganya yang berusaha mencari sesuap nasi di negeri orang? Kasus Manohara dan memanasnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia mau tak mau memberi dampak bagi Bunga Citra Lestari yang menikahi pria Malaysia. Lantas bagaimanakah BCL memposisikan dirinya di tengah kemelut bangsa ini? Pemirsa, sebelum kita melanjutkan, sejenak kita berpaling dulu pada kasus Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kini tengah resah karena rumah yang ia sulap menjadi studio sekaligus menjadi base camp manajemen Republik Cinta disebut-sebut siap disegel oleh pemerintah DKI. Rencana pemerintah kota Jakarta menertibkan rumah tinggal yang disulap menjadi tempat usaha berimbas pada Ahmad Dhani. Seperti diketahui, bos Republik Cinta Manajemen tersebut kini sudah menjelma menjadi seorang pengusaha sukses. Bisnisnya menggurita. Puluhan artis yang bernaung di bawah bendera RCM ditampung di rumah dan studionya di bilangan Pondok Indah. Seperti biasa, Dhani bersikap tenang dalam menyikapi hal tersebut. Kalau disita, saya nggak tahu. Nggak ada planning apa-apa. Berita selanjutnya adalah tentang pemutaran film perdana Ketika Cinta Bertasbih. Pada hari ini, tanggal 11 Juni 2009, KCB diputar di bioskop secara serentak di 8 negara. Bertuturlah cinta, mengucap satu. Kemarin para selebriti seperti Krisdayanti, Melly Goeslaw, Nani Wijaya, dan pejabat tanah air berduyun-duyun datang ke bioskop menyaksikan gala premier film Ketika Cinta Bertasbih. Sekeluarnya dari gedung bioskop, para artis kita nampak puas, sendu dan terharu bercampur rasa bangga karena anak negeri mampu menghasilkan karya bermutu tinggi. Dan hari ini KCB diputar perdana di bioskop secara serentak di 8 negara. Saya senang dan bersyukur tak henti-hentinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perjuangan kita selama setahun, film ini film dakwah dan kita juga ingin berjuang dan berdakwah, malam ini bisa launching. Kita kembali lagi ke topik utama.
Bunga Citra Lestari nampak resah dengan memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia. Bagaimanapun juga separuh hati BCL telah ditambatkan di negeri Malaysia. Lantas bagaimanakah sikap BCL dan Ashraf Sinclair?